Apa kabarnya semuanya? Semangat? Sehat? Alhamdulillah. Hasil politik ini kita bawa ke tahun 2023 dengan modifikasi agar lebih banyak lagi yang terjaring. Dan Aki juga sudah saya perhatikan membawa sebuah inspirasi bagi masyarakat kita agar mendorong daerahnya menjadi daerah yang bisa diunggulkan. Siap semua? Semangat? Nah, saya terpicu dan terpacu mendengar cerita-cerita dari tanah kelahiran. Sekarang teman-teman finalis tak perlu ragu lagi, tak perlu khawatir lagi karena Kemenparekraf bersama dengan pemerintah daerah akan membantu perjuangan kalian sampai titik akhir. Tapi ada satu pesan yang saya ingin berikan dan dorong kepada semua peserta, bahwa miliki keberanian, karena membangun usaha itu penuh dengan tantangan. Tapi kalau kita memiliki keberanian, insya Allah kita bisa mencapai kesuksesan. Mau sukses semua? Mau atau mau banget? Angkat tangan siapa yang mau sukses. Oke, kenapa mau gagal? Karena belajar dari kegagalan itu lebih baik, naiknya lebih tinggi sih. Tepuk tangan dulu. Tidak ada kesuksesan tanpa melalui Kegagalan. kegagalan adalah anak tangga menuju. Kesuksesan. Dan jika kita bisa gagal di waktu yang awal, Yes. maka kita bisa menghindari kegagalan Di waktu yang akan datang. waktu yang akan datang yang lebih besar. Benar. Oleh karena itu kita doakan Salotea akan semakin maju ke depan. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya juga pernah gagal. Saya pernah di PHK, kehilangan lapangan kerja. Saya memulai usaha dari hanya 3 orang karyawan. Salotea ada berapa karyawan? 3. 3 juga. Dalam waktu 25 tahun usaha saya terus berkembang berkat Tuhan Yang Maha Kuasa. Usaha saya sekarang menjadi usaha nasional dan telah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. You can do it. Besok ada Papua Street Carnival. Dibuka insya Allah oleh Bapak Presiden. Ini bulan Maret Pitch hadir. Papua Youth Creative Hub yang telah membuka kesempatan bagi para pelaku ekonomi kreatif, anak-anak muda di Papua untuk menawarkan talenta-talenta terbaiknya. Mari kita gunakan untuk berkembang, berkolaborasi, dan mampu untuk menghadirkan solusi. Saya ingin menggunakan kesempatan Pitch dan Aki, Bu Yuke kita kolaborasi, Pak Haryanto sudah kolaborasi, Pak Marhen silakan kolaborasi. Karena Pitch ini kita akan temukan mentor-mentor terbaik. Dan hari ini saya adalah salah satu super mentor di Aki. Saya akan hadir untuk memberikan inspirasi kepada ikon-ikon ekraf baru yang ada di tanah Papua yang siap untuk mendunia. Siap semua? Akhiri dengan pantun penutup, mohon cakepnya. Ditekan sana sini, jangan jadi ciut. Dihempas kanan kiri, jangan putus asa. Patahkan stigma, kalahkan rasa takut. Kalau dorang bisa, kakak juga bisa. Ya, jadi setelah jadi Duta Humas Polda juga, saya pernah ikut Duta Pariwisata Indonesia di Jakarta. Kemudian di tahun 2018 saya membuka usaha dan saya berjalan menjadi kontraktor leveransir. Setelah itu pada saat masa pandemi 2020, iya Pak, seperti yang kakak tahu sendiri kita susah untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya dengan dorongan dari orang tua, dengan dorongan dari bapak saya almarhum, akhirnya saya mulai berusaha untuk membuka ayam petelur. Nah, kenapa saya buka ayam petelur? Karena menurut saya telur itu kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kalau telur sendiri itu kalau kita lihat sendiri, telur itu anak bayi pun makan telur. Orang tua sampai yang paling tua pun makan telur. Dan juga orang miskin, mohon maaf, pasti carinya telur. Orang kaya pun pasti makannya telur juga di rumah. Jadi kenapa saya bisa membuka usaha ayam petelur, karena awalnya dari motivasi dari orang tua. Selanjutnya, ada kesulitan modal nggak sih dalam pengembangan usaha ini? Ya, kalau untuk modal sendiri saya memang berawal dari 1.000 ekor kakak. Jadi saya buka 1.000 ekor itu juga sebenarnya itu dari niat dan nekat. Karena kita kalau mau membuka sebuah usaha itu kita pertama itu jangan gengsi, itu yang saya tanamkan dalam saya punya diri.
Kenapa sampai orang tuh biasanya melihat kau cantik, kau punya titel tinggi, kenapa mau turun di peternakan ayam petelur? Karena saya merasa bahwa kalau kita meninggikan kita punya gengsi, itu kita tidak akan maju. Kita tidak akan berkembang dan kita tidak akan menjadi apa yang kita inginkan. Saya awalnya kerja di Jogja tapi balik ke Papua. Saya ada satu alasan, saya ingin mau kemana, kontribusi saya terlibat di sini sih. Nah, itulah ketika balik bergerak dengan yang mendirikan IT konsultan ya, sementara beroperasi di Sorong, sambil berjalan begini saya lihat, wah kita di Papua nih potensi wisatanya sangat banyak, tapi kadang untuk media untuk promosi itu kurang. Terus yang biasa buat aplikasi orang-orang pada dari luar. Nah, kita anak asli ini belum ada. Kita lihat kalau kita ambil peluang itu, kita lebih memaham, kita orang-orang sendiri terus memaham kondisi yang ada. Nah, terus kepercayaan orang-orang luar kalau memesan ke aplikasi kita, maka lebih percaya kepada orang-orang tempat sendiri. Harapannya Pak Kadis Provinsi bisa menjembatani Kadis Merauke, Kadis Kota Jayapura juga, dan Pak Haji Mursyid, ini adik-adik kita, tolong dibantu karena kami yakin kreasi seperti ini akan membawa kemajuan yang luar biasa, bukan hanya untuk pariwisata tapi untuk meningkatkan inspirasi dari tanah Papua. Buat Kakak Maria ya, saya terinspirasi dengan pengusaha telurnya. Cuman yang ingin saya tanyakan, bapak mertua saya juga seorang pengusaha telur. Namun dia mengalami kerugian di Pasar Noteva waktu itu banjir. Nah, dia mengalami, ya intinya mengalami kebangkrutan pilot. Kakak Maria pernah nggak mengalami bangkrutan, terus Kakak Maria kembali bangkit kembali? Nah, kalau emang pernah, apa tips dan triknya move on-nya cepat gitu Kakak Maria? Awal buka usaha itu kita harus punya komitmen dan konsisten. Dan kita kalau punya komitmen, orang yang punya komitmen itu belum tentu dia bisa konsisten sampai akhir. Makanya kenapa orang itu harus komitmen dan konsisten, karena kalau kita punya komitmen dan kita bisa konsisten, pasti walaupun kita jatuh sampai ke manapun, kita akan bisa bangkit lagi. Ya, pada saat ini kan kita berada dalam kegiatan AKI 2023 ya. Tentunya kami selaku tuan rumah pemerintah Kota Jayapura merasa bangga dan senang di mana Kota Jayapura dipilih sebagai tuan rumah pelaksanaan AKI 2023. Dan harapannya ke depan dengan acara seperti ini akan membangkitkan aktivitas dan kegiatan ekonomi kreatif di tanah Papua dan khususnya di kabupaten kota yang ada di tanah Papua. Terima kasih untuk Kemenparekraf yang sudah membantu dan memberikan semangat dan motivasi, terutama peluang di dalam melaksanakan aktivitas seperti ini. Ya, boleh terus dilakukan di tanah Papua supaya memacu kita juga bisa bekerja, bisa berkreasi, melakukan inovasi dan ciptaan-ciptaan baru dari semua produk ekonomi kreatif yang ada di tanah Papua. Hari ini kita rampungkan apresiasi kreasi Indonesia Jayapura, di mana 20 lebih pelaku ekonomi kreatif kita fasilitasi dengan pelatihan, pendampingan, dan pemasaran. Mereka diberi kesempatan untuk tampil di etalase ekonomi kreatif terbesar di Kota Jayapura, yaitu Mall of Jayapura, dan ini memberikan kesempatan mereka juga untuk meningkatkan pengetahuan serta harapannya akan ada peningkatan omset. Saat mereka meningkatkan omset, tentunya akan terbuka peluang usaha dan lapangan kerja, dan mereka bisa mendunia bukan hanya di level Papua tapi juga seluruh Nusantara. Dan mereka tahu Tuhan bukakan jalan untuk mereka juga bisa. Harapan kami terciptanya 4,4 juta lapangan kerja sebagai target yang diberikan Bapak Presiden Jokowi bisa kita capai melalui program-program yang sangat tepat, manfaat, tepat sasaran. Dan tadi kita juga mendapat inspirasi dari Kakak Maria yang membangun usaha di bidang pangan yang memang sekarang menjadi harapan dari